Dalam beberapa bulan ini, ada tragedi besar yang sedang menimpa seluruh negeri. Gentar, berbahaya dan mengancam, memaksa kita untuk bersembunyi di balik rumah, bersembunyi di balik masker, dan membangun dedikasi curiga terhadap sesama. Apakah itu? Mungkin kamu berpikir itu adalah sebuah penjajahan di mana terjadi imperialisme dan kolonialisme besar-besaran, atau bencana alam yang dahsyat yang membuat kita harus bersembunyi dan mencari tempat yang aman untuk tetap hidup. Ataupun terorisme, mengibarkan suatu paham tertentu untuk menguasai dunia. Kalau ya, kamu salah besar. Virus corona lah yang menjadi masalah besar bagi seluruh penjuru negeri dalam beberapa bulan ini. Manusia ditakdirkan untuk hidup bersama, bertoleransi, bergotong royong, bercengkrama, dan bahkan manusia ditakdirkan untuk bertatap muka. Kenapa? Karena kodrat kita memang seperti itu. Bhinneka Tunggal Ika adalah jawaban dari semuanya. Walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. Sama-sama mengikat dan membutuhkan. Tapi bagaimana jadinya kalau kita dipaksa untuk memutarbalikkan 180 derajat kodrat kita? Sebagai makhluk sosial berubah menjadi manusia pecundang yang hanya mementingkan diri sendiri karena virus corona yang tidak memandang bulu. Kita sepenuhnya kalah dalam pertandingan ini karena kita tahu bahwa itu semua bisa kita hadapi bila solidaritas tetap di hati dan menjadi acuan. Namun kita memilih acuh. Budaya bersalaman yang seharusnya menggandeng tangan yang terluka dan kesepian berubah menjadi prasangka buruk pemicu penularan corona. Beribadah di rumah ibadah sebagai jalan untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta berubah menjadi jalur cepat mendapatkan surga dengan bermodalkan wifi dan kuota. Saling menyapa antar tetangga, hai, berubah menjadi tuduh menuduh siapa dalam penyebar COVID-19. Dan apa yang terjadi seterusnya? Kelaparan dan krisis ekonomi menerjang sebagian besar penduduk dunia. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika hancur. Tragedi kemanusiaan mulai bergejolak dari tempatnya. Kesenjangan sosial mulai keluar dari persembunyiannya. Dan solidaritas hancur berkeping-keping. Bagaimana bisa kita biarkan corona, makhluk tak terlihat dan kasat mata itu, merajai manusia yang berakal budi ini? Tenaga medis bertarung dengan corona,
rela mati demi mendampingi manusia-manusia yang bukan bagian dari hidupnya. Tapi apa yang bisa kita lakukan, saudara-saudara? Memberontak. Aku tak terima. Aku seharusnya bebas. Aku seharusnya bebas, bebas, bebas. Aku tak kuat di dalam rumah terus-menerus. Di mana rasa manusiawi kita? Berkumpul di sana-sini, berjalan-jalan di situasi corona yang hanya sebatas membalaskan dendam kebosanan selama di rumah, yang justru memperparah penyebaran virus corona ini. 80.000 lebih manusia terjangkit virus ini di negara kita, Indonesia. Korban sudah banyak berjatuhan. Apakah kita tetap hanya menutup telinga lalu berteriak, bodoh amat? Bahkan mendengarkan para medis menyuarakan tagar terserah akan keserakahan tak simpati yang mulai pudar ini. Lihatlah siapa yang berjuang di balik layar, yang tak luput menyanyiakan tenaga, ketenangan dan nyawanya untuk jutaan jiwa yang ketakutan. Menganggap bahwa kita sekarang hidup di dunia yang individualis. Sadarlah wahai manusia berakal. Kita hidup di bawah tumpuan langit yang tak kenal ampun. Bagaimana rasanya menjadi salah satu dari yang terjangkit namun diabaikan? Sadarlah wahai manusia yang berperasaan. Kibarkanlah bendera solidaritas dan junjung tinggi kebersamaan di hati. Meskipun corona sudah berhasil memisahkan jarak di antara kita semua, tagar stay at home tidak hanya menjadi pemisah, namun penyambung seluruh pegangan tangan yang terpisah dalam menghadapi corona. Physical distancing sebagai penghancur jembatan penyebaran corona. Jangan biarkan corona menciptakan tragedi kemanusiaan lainnya. Mari sama-sama kita menggandeng tangan kita yang sulit diraih ini. Berdoa. Dan lakukanlah itu sungguh-sungguh. Salam solidaritas dan salam sejahtera. Kami tak takut melawan corona. Kami nggak takut melawan corona. Kami tak takut melawan corona. Kami tak takut melawan corona. Kami tak takut. Pesan saya, stay